Pemirsa, dalam waktu dekat, umat Hindu akan menyambut Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka yang diawali dengan serangkaian upacara sakral. Rangkaian tersebut meliputi upacara melasti, tawur agung untuk tingkat provinsi hingga prosesi pengerupukan pada saat sandikala sehari sebelum pelaksanaan catur berata penyepian. I Gusti Ketut Widiana, dosen pendidikan agama Hindu UNHI menjelaskan bahwa seluruh rangkaian tersebut memiliki makna filosofis yang mendalam. Menurutnya dalam prosesi Tawur Agung, umat Hindu melaksanakan ritual penyomian atau menetralkan unsur-unsur butekala agar situasi yang sebelumnya ramya atau gaduh menjadi somya atau harmonis. Secara logika ritual, Tawur Agung adalah prosesi menyomiakan situasi ramya yang menjadi kesukaan butekala. Setelah ditawur menjadi somya, sorenya pengerupukan sudah mengarah pada sunya atau sepi. Sipeng menjelang keesokan harinya menyambut catur berata penyepian. Ia menambahkan, pada masa lalu, pengerupukan dilaksanakan secara tradisional dalam lingkup Banjar seperti mengobor-obor, membubu, atau mensui. Kegiatan tersebut sederhana dan berfokus pada makna ritual penyomia butekala. Namun sejak pertengahan era 1980-an hingga kini, pengerupukan mengalami perkembangan signifikan. Kreativitas generasi muda tumbuh melalui pembuatan dan pengarakan ogoh-ogoh yang semakin inovatif dan atraktif. Tradisi ini kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari semarak menjelang Nyepi. Ada kecenderungan ketika prosesi arak-arakan ogoh-ogoh tersebut, kita tidak bisa pungkiri ini memang tidak semua, tapi ada saja generasi kita yang memampakkan situasi ramil itu rame, cenderung ke hura-hura. Termasuk diantaranya dengan meminum minuman beralkohol atau miras. Sehingga ada semacam sindiran bahwa ketika arak-arakan disertai dengan minum arak dulu, katanya untuk membangkitkan adrenalin. Tapi persoalannya bukan itu, karena menjelang Hari Suci Nyepi dan ketika Tawur Agung sudah sunyo, namanya saja Hari Suci Nyepi, maka kata kuncinya adalah pengendalian diri. Sebisanya diusahakan, bolehlah kreativitas tanpa batas begitu ya. Tapi ada batasan secara etis, religis, di samping estetis, yaitu mengendalikan diri supaya ritual suci Nyepi yang sebelumnya didahului dengan pengerupukan beserta arakan ogoh-ogoh itu tidak dinodai, tidak dikotori. Meski demikian, Gusti Widiana mengingatkan agar kreativitas tersebut tetap berada dalam koridor nilai adat dan spiritualitas. Ia menekankan pentingnya peran tokoh Banjar adat, desa adat, serta pengurus seketrune dalam mengondisikan jalannya pengarakan ogoh-ogoh agar tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Kata kuncinya adalah pengendalian. Jangan sampai saat mengarak ogoh-ogoh justru terjadi gesekan antara kelompok atau disertai dengan menegak minuman beralkohol. Sejatinya miras itu adalah minuman para buta, bukan minuman manusia. Ia mengingatkan, ogoh-ogoh melambangkan butekala yang hendak dinetralkan. Oleh karena itu jangan sampai dalam praktiknya justru manusia yang bersikap seperti butekala karena pengaruh emosi maupun minuman keras. Menurutnya jika pengerupukan dapat berlangsung tertib dan penuh kesadaran, maka pelaksanaan Nyepi keesokan harinya akan benar-benar terasa sipeng dan damai. Hati yang telah tenang akan memudahkan umat menjalankan catur berata penyepian dengan kusuk. Hakikat Nyepi adalah tenang, hening, dan merenung agar kembali meneng dan menuju sunia atau kekosongan. Dari situlah umat melakukan refleksi diri untuk menyucikan alam dan diri sendiri. Dengan semangat kebersamaan dan pengendalian diri, diharapkan rangkaian Hari Suci Nyepi tahun ini dapat berjalan aman dan damai, serta tetap menjaga nilai-nilai luhur tradisi Bali. Hendra, Bali TV.